Perkenalkan kembali, saya Vivian Wahab, ibu dari anak korban kekerasan di SMA Seradat Thomas Aquino yang sudah kehilangan hak pendidikannya selama hampir 2 tahun, dikucilkan, ditelantarkan, serta digantung dan dikunci masa depannya oleh para pihak stakeholder dan sistem yang seharusnya melindunginya. Di video part 2 sebelumnya tentang Komisi Nasional Disabilitas ini, saya telah menunjukkan beberapa potongan rekaman pertemuan tertanggal 25 Oktober 2024 yang menjadi kelanjutan atas pertemuan tertanggal 17 Oktober 2024 sebelumnya yang telah saya tunjukkan di video part 1 KND sebelumnya. Di mana dalam pertemuan tertanggal 25 Oktober 2024 sebelumnya tersebut, KND mengatakan bahwa terhambat untuk bersurat atau berkoordinasi langsung dengan Itjen dengan alasan yang tidak jelas. Tapi kemudian menawarkan untuk bersurat ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten saja langsung agar Satgas bergerak dengan mengatakan intinya terserah Itjen mau nurut atau tidak karena KND langsung di bawah Presiden dan rekomendasi serta laporan KND langsung ke Presiden. KND juga telah menjanjikan banyak hal yang terkesan mendukung dan memberi harapan, seperti antara lain mengakui kembali pelanggaran jadi, mereka adalah rumahnya anak saya, bahwa mereka merupakan lembaga yang menjamin tidak boleh ada diskriminasi dan kekerasan yang terjadi pada penyandang disabilitas, bahwa advokasi KND adalah advokasi berdampak, dan bahwa mereka memiliki mandat untuk memastikan sampai anak saya mendapatkan seluruh hak-haknya. Yang akhirnya hanya jadi seperti janji palsu dari yang nanti terlihat dari tindakan mereka selanjutnya. Di pertemuan tersebut terlihat juga bahwa sekolah berbohong kepada KND dengan ternyata mengatakan bahwa sekolah belum atau tidak memiliki TPK. Padahal ternyata sekolah sudah memiliki TPK sejak 14 November 2023 di mana sudah ada SK-nya. Dalam video part 3 ini, saya akan memperlihatkan beberapa kejadian keanehan dan kejanggalan setelah pertemuan tertanggal 25 Oktober 2024 tersebut. Mulai dari isi surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2024 beserta lampirannya. Kemudian, seolah menganggap tugas KND sudah selesai dengan keluarnya surat tersebut yang bertentangan total dengan statement KND di tanggal 25 Oktober 2024 sebelumnya. Dan kemudian ternyata tidak dikirimnya tembusan dengan alasan yang absurd. Lampiran yang tertukar bahkan dengan halaman yang teracak yang tidak dikunjung dikoreksi selama hampir 5 bulan. Sampai pernyataan dari salah satu komisioner di tanggal 29 April 2025 bahwa kasusnya dianggap sudah case closed dan akan ada surat terminasi. Padahal belum ada tindak lanjut apapun dan anaknya masih terlantar dan bahkan surat itu saja barusan dikirim, surat koreksi KND ke Dinas Pendidikan Banten. Yang kemudian semua itu jadi dasar dari video-video selanjutnya, yaitu pertemuan tanggal 29 April 2025 dengan Wakil Ketua Komisioner KND dan satu komisioner lainnya. Pertama, berikut saya tunjukkan terlebih dahulu surat rekomendasi KND ke Dinas Pendidikan Provinsi Banten tertanggal 7 November 2025 tersebut beserta lampirannya. Di mana lampirannya berupa kronologi singkat yang juga merupakan lampiran dari surat desakan LBH ke Itjen tertanggal 15 Oktober 2024. Kemudian setelah surat rekomendasi tersebut selesai, staf KND malah seolah mengatakan bahwa dengan surat tersebut hanya sudah dikirim, tugas KND sudah selesai. Di mana hal tersebut sudah langsung kontradiksi total dengan omongannya sendiri di tanggal 25 Oktober 2024 bahwa akan mendampingi, memastikan, dan bahwa advokasinya berdampak. Kemudian kejanggalan berikutnya, tadinya saat saya meminta bukti pengiriman surat rekomendasi KND tersebut ke semua pihak setelah beberapa lama, staf KND yang ditugaskan terus mengulur-ngulur. Kemudian malah mengatakan bahwa dia mengirim tembusannya lewat email. Kemudian ternyata saat saya menanyakan ke LBH,
Sebagai salah satu penerima tembusan, LBH mengatakan bahwa belum juga menerima lewat email. Sehingga saya meminta untuk KND mengirimkan screenshot emailnya. Tapi kemudian hanya dikirimkan berupa crop ke LBH saja yang tidak ada tanggalnya. Kemudian LBH mengatakan telah menerima email dari KND dan memforward isi emailnya ke saya. Di mana ternyata emailnya baru dikirimkan KND barusan, yaitu di tanggal 26 November 2024. Jadi tidak sudah lama seperti yang dibilang staff KND tersebut, dan bahkan anehnya tapi tanpa lampiran. Akhirnya, staff KND tersebut mengaku bahwa belum mengirimkan tembusannya dengan alasan yang sangat tidak masuk akal, yaitu dengan mengatakan bahwa intinya pihak penerima tembusan yang biasa mengirimkan tembusannya, seperti terlihat di rekaman berikut. Jadi gini, kalau di kami itu, kalau pertembusannya biasanya kan yang menguruskan tembusan itu pihak yang kita surati. Hah? Ya kan? Gimana? Yang menembuskan itu biasanya pihak yang kita surati. Yang menembuskan fisiknya, siapa aja fisiknya? Sesuai, kalau phishing kita hanya kirim ke dinas pendidikannya. Bisa saya lihat surat tanda terimanya nggak? Nah, nanti saya ambil dari sekretariat surat tanda terimanya. Nah, selanjutnya kalau untuk yang lain kita kirim via email. Nah, yang kemarin itu kan ibu bilang nggak percaya. Ya silahkan, kalau ibu nggak percaya itu hak ibu gitu kan. Bukan, maksudnya kalau dengan supaya buat saya percaya, forwardin emailnya ke saya. Kan sudah saya forward. Itu cuma yang LBH semuanya. Nah, itu yang aku bilang semuanya itu kemarin aku udah minta Mbak Neta supaya dikumpulkan email-emailnya. Nah, ini dalam proses segera kami kirim. Kan cuma sebentar Pak, saya mintanya dari tanggal 20 November loh Pak. Saya tahu Ya sebentar. kan Bu, saya mintanya sudah lama kan ya Bu? Saya tahu sebentar, tapi kan mengumpulkan emailnya nggak sebentar. Ya kalau ibu mau bantu mengumpulkan emailnya silahkan. Mengumpulkan email. Iya, karena ada alamat-alamat emailnya sesuai dengan tembusan itu. Kan kalau Bapak ngirim, jadi gini loh Pak. Kalau saya sebenarnya sama kayak WA. Jadi misal Bapak ngirim, Bapak langsung bisa forwardkan sama seperti LBH langsung terima. Jadi dan yang diterima LBH itu ternyata tidak ada lampirannya. Sedangkan tuh harusnya di satu kesatuan kan. Ya udah nanti kita lengkapi lagi. Maksudnya seperti ini, kalau misalnya kami kan lagi ngumpulin alamat emailnya. Ya kalau ibu mau bantu ngumpulin alamat emailnya, ya silahkan. Enggak, yang Bapak forwardkan itu yang saya terima. Jadi bukan untuk nyocokin emailnya saya, enggak. Bapak email kemana? Nanti saya minta bukti email apapun yang Bapak kirim, itu buktinya dikirim ke saya. Jadi bukan saya ngasih email yang saya ketahui, enggak. Tapi Bapak email kemana? Misalnya Bapak email ke LBH bagian konsultasi hukum. Itu Bapak ngirim WA kemana? WA itu yang Bapak forwardkan saya. Gitu. Jadi nggak perlu saya ngumpulin email dari mana-mana. Maksudnya bukan seperti ini. Jadi kita sedang kumpulkan email-email untuk ditembuskan. Hah? Jadi belum ditembuskan? Belum, karena kita nggak ada alamat email. Nah, ini lagi kita cari. Kemarin sudah bantu Mbak Deta ngumpulkan beberapa sudah. Yang kita tembuskan masih ke LBH. Kan kemarin kan permintaan ibu seperti itu, kita turuti. Nah, untuk yang tembusan yang lain Enggak, belum. bukan Pak. Karena gini, izin. Karena setahu kami ya kalau untuk tembusan itu diserahkan oleh pihak yang kita surati. Nah, kalau untuk ke dinas pendidikan udah kita surati, harusnya ibu berangkat ke sana. Enggak, bukan. Saya tidak berangkat ke sana Pak. Saya tahu aturannya. Di pembicaraan tersebut, staf KND tersebut juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu tentang sekolah berbohong, bahwa tidak memiliki TPK. Tapi mereka hanya menyampaikan saja apa yang dikatakan oleh pihak yayasan. Nah, bagaimana dengan sekolah yang berbohong sama Bapak bahwa TPK nggak ada? Waktu Bapak yang bilang kok. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh sekolah. Permasalahan itu bohong atau tidak kan bukan urusan. Bapak ngecek. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh pihak sekolah. Nah, abis itu sekolah bilangnya kekeh bahwa sekolah TPK tidak ada gitu. Nggak ada masalah, mereka hanya menyampaikan belum punya, itu aja. Ternyata kan sudah punya. Sudah ada. Sudah ada terbentuk dari 14 November 2023. Nah, jadi saya mau bilang, Bu, yang kemarin sekolah itu kemarin bohong sama Pak Alboin. Kan sebetulnya kalau TPK nggak ada, itu kalau TPK ada itu berarti benar-benar keterlaluan loh. Jadi laporan saya tanggal 22 Maret diabaikan. Jadi mereka nggak bisa bilang kami gamang, nggak tahu penyenangnya, itu bohong. Mereka tahu persis karena mereka sudah punya TPK. Nah itu makanya aku bilang, kami juga kan nggak tahu. Jadi mereka nggak bisa berdalih bilang aku nggak tahu bagaimana menghandle penyandang disabilitas. Itu kebohongan besar Pak. Akhirnya setelah saya bertemu dengan salah satu komisioner KND, baru surat rekomendasi KND tersebut dikirimkan secara fisik di tanggal 18 Desember 2024. Tapi kemudian setelah sudah dikirim ada lagi keanehan, di mana ternyata lampiran yang dikirimkan salah.
yang terbukti dari paket dokumen yang saya dan LBH masing-masing terima, yang keduanya masing-masing lampirannya salah. Di mana yang terkirim bukan dokumen kronologi singkat 4 halaman yang harus dikirim, tapi ternyata dokumen kronologi yang terjadi di Ijen Kemendikbud yaitu 14 halaman, bahkan dengan halamannya teracak. Padahal yang meminta kronologi singkat disingkat dari apa yang telah saya berikan ke KND menjadi kronologi singkat yang hanya 4 halaman adalah permintaan staf KND tersebut itu sendiri. Yang dia sendiri sudah mengkonfirmasi di WA bahwa itulah lampiran resmi dari dokumen surat rekomendasi KND tersebut yang akan dikirimkan. Kemudian isu ini diulur selama lebih hampir 5 bulan, tidak dikoreksi walaupun saya terus-menerus mendesak untuk meminta lampiran tersebut dikoreksi. Saya telah terus bolak-balik datang ke KND menyampaikan ini secara lisan, tapi terus diulur dan tidak mendapatkan kepastian. Untuk saya minta bertemu dengan komisioner saja susah sekali dan bahkan setelah ketemu pun dijanjikan, tapi akhirnya terus tidak ada tindak lanjut. Sampai akhirnya saya terpaksa mengirimkan banyak surat resmi ke KND sejak tertanggal 2 Februari 2025 untuk meminta berbagai hal, di mana salah satunya adalah minta agar lampirannya segera dikoreksi. Dan banyak surat saya lagi. Namun semua itu terus diurus sambil saya terus-menerus datang ke KND. Di mana pembuatan surat koreksinya masih terus urus sampai kemudian EBA Jakarta akhirnya terpaksa membuat surat desakan KND tanggal 21 April 2025.
Anehnya lagi, surat rekomendasi KND itu kan sampai sekarang pun tidak ada respon dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Tapi KND tetap seperti membiarkan saja tanpa ada tindak lanjut lagi, walau sebelumnya dijanjikan bahwa akan baru perlu membuat surat kementerian kalau tidak ada respon. Kemudian setelah keluar surat koreksi tersebut, sempat dibilangnya lagi bahwa kasusnya sudah dianggap selesai atau case close dan akan ada surat terminasi. Padahal belum ada sama sekali tindak lanjut nyata buat anak-anak saya atau bahkan respon apapun dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Jadi pertanyaannya adalah selama ini saya bolak-balik ke KND dan KND terus menjanjikan dan akhirnya termasuk pengeluaran surat koreksi itu tujuannya untuk apa? Untuk semua itu dilakukan. Masa KND sebagai lembaga negara tidak tahu bahwa kalau hanya seperti itu, dampak nyatanya apa? Apa hanya main-main seolah-olah KND bergerak, tapi malah kemudian hanya menghabiskan waktu saya dengan dampak yang terus berdampak untuk anak saya? Gini Mbak Vivin, Umi dengan berat hati ya harus menyampaikan. Jadi kan sudah tuh jadi bahasan di komisioner ya Mbak Vivin ya. Gitu. Iya? Memang kemudian sikap KNT itu kembali ke keputusan yang kemarin, yaitu cash close itu loh Mbak Vivin, cash close gitu. Jadi sudah dengan mempelajari semua surat-surat yang dikirimkan oleh Mbak Vivin itu kan datanya lengkap di Umi ya. Iya. Tuh. Dan kemudian sudah diambil keputusan seperti itu. Surat terminasi ini sedang disusun. Pertama, Umi menyampaikan mohon maaf ya, tidak bisa memperjuangkan ini seperti harapannya Mbak Vivin. Yang kedua, secara kelembagaan Umi sudah tidak bisa membantu, tetapi Umi masih bisa melakukan secara personal. Itu. Jadi apapun upaya Mbak Vivin yang akan dilakukan, Umi hanya akan bisa membantu secara personal, tidak lagi lembaga. Itu aja yang ingin Umi sampaikan kepada Mbak Vivin. Nanti silahkan surat terminasi bisa Mbak Vivin pelajari ya. Bisa ada keberatan-keberatan apa silahkan disampaikan. Gini Umi, ya maaf Umi, saya nggak terima gini. Kemarin kan pemerintah saya sudah ngalah mau bikin surat ke Satgas, itu kan karena dengan perjanjian bahwa Umi sendiri waktu bilang akan mengawal, memastikan, memantau bahwa Geren mendapatkan hak-haknya. Nah, sekarang surat kesatuan tugas aja tidak belum dapat balasan, apalagi satuan tugas tidak ada. Nah, itu nggak fair dong. Artinya kami selama ini 5 bulan dipermainkan. Umi tahu persis loh, anak saya nggak salah, sekolah sama Ijen bermasalah loh. Iya, saya tahu. Gini, Pak Kikin itu ada di kantor. Kalau Bu Vivin mau nunggu dia Zoom, ya tunggu. Tapi sampaikan kepada pihak kantor mau menunggu Bang Kikin, ditunggu sampai selesai gitu. Iya, gitu. Begitu. Iya, karena saya nggak terima. Ini keselamatannya Geren, masa depannya Geren, dan itu tanggung jawabnya KND. Makanya LBH saja mendesak kan. Ini karena ini memang tanggung jawabnya KND. Bukan. Sudah termasuk dengan surat LBH juga sudah kita terima loh. Iya. Kirim kepada saya itu. Iya, tapi kan justru itu makanya LBH aja tahu bahwa KND bertanggung jawab atas bertanggung jawab sama nasib anak saya. Nggak bisa main lepas tangan aja, selama ini kami dipermainkan berbulan-bulan. Nggak bisa begitu dong Umi. Saya nggak terima, terus terang saya nggak terima. Ini artinya selama berbulan-bulan saya dipermainkan sama kayak ini. Saya berhak dengan dua komisi untuk membicarakan ini. Karena jelas-jelas memang sekolah salah. Anak saya mau kekerasan dan apa ditangani itu belum sama Satgas. Sekarang mau lepas tangan. Selama 5 bulan koleksinya nggak dijalankan, sampai dipermainkan, habis itu anaknya dicelakakan, sekarang aku mau lepas tangan. Dengan alasan apa? Saya nggak terima beneran, anak saya apa dong gitu. Kalau selama ini kamu tuh nggak dipermainkan. Bu Yosi pun tadi ya kan? Saya mau bicara dengan dia bisa sama keputusan lainnya. Termasuk bedanya kan saya bilang, seharusnya tadi yang bilang saya nggak ganti gitu. Iya, Umi bisa bayangin nggak? Nanti Gigi gimana kalau mendengar ini? Artinya selama berbulan-bulan kita dipermainkan loh. Makanya surat koreksi di dalam. Makanya tadi ketika itu Umi minta Mbak Vivin turun dari mobil, aku juga ngerti psikologisnya Geren. Loh, habis itu misalnya Geren sekarang nggak denger, nanti kan dia juga akan denger. Dia juga akan tahu. Kita nggak bisa ngikutin gitu.
Gak bisa begitu dong, kayak ini harusnya sebagai lembaga negara yang berfokus sama disabilitas gak bisa memperlakukan seorang anak disabilitas kayak begini. Mau lepas tanggung jawab, apa alasannya? Satu-satunya alasan yang bisa saya tahu adalah membikini sekolah seperti Ijen. Berarti kami dipermainkan sama berbulan-bulan ini. Saya nggak terima bener Umi mesti berarti mengerti dong kalau kondisinya kita. Ini kita selama berbulan-bulan dipermainkan. Harusnya kalau memang Kak Indi nggak mau dari dulu, bilang dari dulu gitu. Jadi kami bisa berjuang yang lain. Karena seolah-olah saya dikasih harapan palsu dengan Kak Indi bikin surat rekomendasi. Abis itu kayak diurus sampai berbulan-bulan. Seolah-olah selama ini Kak Indi berpihak sama kita. Ternyata abis itu setelah 1 tahun ditelantarkan, abis itu dibuang seenaknya. 5 bulan loh, surat salah. Gak bisa begitu. Gak bisa begitu, saya gak terima, bener saya gak terima. Udah nih. Kalau selama ini harusnya bilang dari dulu, kita harus dalam waktu selama 1 tahun. Kan Umi tahu, sekarang saya mau tanya dulu nih, Umi di dalam surat nominasi itu isinya apa? Yang saya bisa tahu, bagaimana artinya kalau kayak ini tidak peduli satuan tugas nggak ada, nggak mau lapor, nggak peduli artinya banyak anak yang SMK, SMP sama itu yang tidak ditangani, kayak ini juga nggak peduli, nggak mau lapor. Nah, ini lagi gini, Umi kan masih belum lihat ini kan yang maksud itu Pak Deka kan, belum di-share juga di grup kita gitu loh. Yang pasti memang surat terminasi sedang disusun, itu yang Umi tahu. Umi sebenarnya juga belum tahu itu. Iya. Seperti apa? Nah, kalau menurut Umi apa dong maksudnya dari kemarin-kemarin ini kan pasti ada sesuatu. Umi, saya tahu ini harus ada sesuatu, ada yang menghalangi kan? Bahwa KED ini cash close. Iya, justru itu kan yang nggak masuk akal. Nah, terus kan Bu Titin nggak terima, lalu terus Umi perjuangkan lagi, begitu kan? Iya, tidak? Iya, tapi kan saya nggak terima kenapa? Kalau ingat loh, Umi waktu tanggal 25 Oktober, Umi bilang loh akan mengawal memastikan bahwa satuan tugas akan melakukan sampai garis terbunyi. Nah, satuan tugas aja belum ditemui. Suratnya aja belum dibalas. Secara logika, abis itu masuk case close. Sedangkan dulu saya LBH itu nyuruh ke Ijen karena supaya Ijennya nggak sewenang-wenang, sehingga KND sebagai katanya yang di atas Ijen bisa mengintervensi. Sekarang apakah KND mau pakai hasilnya Ijen? Sedangkan dulu sudah sebelum bikin surat rekomendasi KND ke satuan tugas sudah tahu, dan itu adalah latar belakang bahwa KND akhirnya memilih Satgas. Akhirnya saya ngalah. Tadinya saya maunya seperti LBH kementerian untuk mengintervensi Ijen supaya nggak berwenang-wenang. Nah, sekarang setelah berhasil menipu saya dengan satuan tugas, habis itu sekarang seolah-olah memakai hasil penanganan Ijen. Sekarang saya nanya, hasil penanganan apa yang dipakai untuk KND bilang case-nya close? Kecuali kalau KND mau bekerja sama dengan Ijen. Jawabannya itu. Kan itu, anaknya aja belum ditangani dengan benar, sudah tahu Ijen. Pertama, itu gini, latar belakang pembuatan surat rekomendasi satuan tugas adalah karena Umi itu bilang, oh kami itu di atas, kami itu langsung buat Ijen. Kalau Ijen nggak mau nurut, biar aja. Terserah dia, nggak mau nurut kayak mau enggak, kayak kita laporin langsung ke presiden. Makanya saya, ya udah deh, akhirnya saya ngalah ke satuan tugas. Bukan setelah saya ngalah satu tugas, akhirnya kami kayak dikasih harapan palsu, habis itu dipermainkan, akhirnya mereka mengambil penanganan dari Ijen. Padahal sudah tahu Ijen aja, dia aja melakukan Ijen, sudah tahu, Ibu ingat sendiri bukti rekamannya. Itu namanya mempermainkan. Sekarang saya gini aja dulu ya. Saya mau ketemu sama yang selain Dana dulu, Pak Deka, Pak Eka. Saya mau melihat muka mereka, bagaimana mereka mengatakannya dengan si anaknya. Habis itu anaknya ditelantarkan selama 1 tahun, anaknya dijalimi, anaknya bisa telantar ke sekolah, bisa telantar kesehatannya, dan mereka oke, bodo amat gitu. Surat salah selama 5 bulan itu keterlaluan. Itu keterlaluan dikerjain banget gitu. Jadi kayak mas ngajam begitu, diurut terus saya bilang, abis itu anaknya dibiakin. Jadi karena saya menolak menjadi di sekolah, sekarang kayak jadi dipaksa kalau kamu mau jadi di sekolah, dalam kemudian hukuman, nggak mau nurutin. Perbuatan negara apa itu? Nggak mau nih. Kalau jadi komisi yang dipilih karena mereka lagi mengerti bagaimana rasanya disingkirkan orang. Dan harusnya pada saat dipilih di komisi yang
mereka bersatu untuk membela, bukan mentang-mentang sekarang di atas masa bodoh dengan yang lain. Nggak mau. Ini artinya selama 1 tahun kita dipermainkan. Selama 10 bulan, selama dari apa saya lapor ke ini, kita dipermainkan di sekolah, sudah bekerja sama dengan sekolah untuk waktu tidak habis waktunya, habis itu anak-anak hanya anak saya tetap tidak mau dijadikan sekolah. Di Mahkamah Konstitusi juga disalahkan untuk kasus Mbak Vivin itu. Kenapa disalahkan? Iya, sudah tahu bahwa kita dulu sudah memutuskan case close. Kenapa masih diteruskan, masih gini-gini? Dibegitukan loh, Mbak. Loh, makanya kan saya kemarin harus bilang dong, kan sudah jelas alasannya. Mereka nggak pantas case close. Ingat loh Umi, kan tadi sudah terangkan. Yang pertama, yang saya itu udah ngalah ke satuan tugas. Karena dengan waktu itu Pak Jona bilang, starting point-nya harus ke satuan tugas dulu. Nanti kalau satuan tugas tidak bisa, baru kita naik ke tempatnya menteri, ke kementerian. Itu ada rekamannya loh Umi. Jadi apa namanya, kalau misalnya sekarang sudah jelas itu ya loh, satuan tugas itu nggak ada, anaknya aja belum ditangani dengan resmi, sudah tahu izinnya kayak begitu. Sekarang dasarnya apa, case close. Dan itu juga kayak ini, waktu Umi bilang Endi itu memantau kerjanya Itjen, bukan menutupi kejahatan Itjen yang jadi bikinan sekolah, jadi bikinan sekolah. Dan waktu Umi bilang advokasi yang kita lakukan adalah advokasi berdampak. Artinya apa? Supaya tidak ada jadi garis-garis yang lain. Di video selanjutnya, saya akan menunjukkan rekaman pembicaraan antara saya dengan Wakil Ketua Komisioner KND dan salah satu komisioner KND lainnya di hari yang sama, yaitu di tanggal 29 April 2025 tersebut. Di mana di pembicaraan ini menunjukkan banyak kontradiksi dengan perkataan komisioner dalam tersebut. Di mana dalam pembicaraan tersebut, Wakil Ketua Komisioner KND antara lain mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas semua yang terjadi dan mengatakan itu kesalahan KND dan akan memperbaikinya. Termasuk dari itu kemudian diputuskan untuk membuat tim kecil KND dengan Komisioner Umi Fatimah yang tadi telepon dan selama ini menangani sebagai PIC untuk membahas berbagai tindak lanjut, termasuk dalam pembuatan draft surat KND ke Mendikbud. Jadi seperti seolah meyakinkan saya lagi bahwa KND akan mulai bertindak lebih serius dan benar. Jadi harusnya dengan itu saya berpikiran akan ada pembahasan secara intensif dengan tim kecil dalam banyak hal. Yang akhirnya ternyata saya seperti dipermainkan lagi. Yang mana dari situ akan lanjut ke kejadian puncak tanggal 1 sampai 14 Juli 2025 sampai kejadian pengusiran KND. Terima kasih sebelumnya.